Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Nah, kali ini aku mau bikin bolu pisang, tapi ini bolu pisangnya ekonomis ya. Karena di sini aku cuman pakai 1 butir telur aja. Dan yang pastinya ini juga lebih praktis karena bisa dipanggang dan juga bisa dikukus. Kalau untuk soal rasa, ini beneran enak banget, nggak usah diragukan lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya supaya tahu cara bikinnya seperti apa ya. Bahan yang pertama yang harus kita siapkan yaitu 2 buah pisang. Di sini saya pakai pisang Ambon. Cuman untuk teman-teman boleh pakai pisang apa aja seperti pisang raja, pisang tanduk. Jadi pisang apapun itu bisa dipakai. Tapi pakai pisang yang benar-benar udah mateng. Kapan perlu pakai pisang yang dimana kulit luarnya itu udah berwarna hitam kayak gitu. Karena supaya nanti bolunya benar-benar berasa legit pisangnya itu loh. Terus supaya pada saat kita menghancurkan pisang kayak gini itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai blender juga nggak masalah buat ngehalusin pisangnya. Ini saya cukup menghaluskannya pakai garpu aja ya. Kita haluskan sampai pisangnya benar-benar halus. Kalau sudah halus seperti ini, udah kita bisa sisihkan. Lalu di sini kita pakai 1 butir telur. Ini yang kata saya tadi ekonomis ya, karena biasanya bikin bolu pisang sampai menghabiskan 4 atau 3 telur. Tapi di sini saya cuma pakai 1 telur. Terus kita masukkan juga 7 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya, ini tergantung lagi ya sesuai selera. Biasanya kan ada pisang yang manis banget. Jadi kalau udah pisangnya manis banget, itu gula pasirnya bisa dikurangin. Dan kalau misalnya berasa pisangnya sedikit asam, gulanya juga bisa ditambahin. Jadi tergantung selera lagi ya. Kita kocok telur sama gula pasirnya sampai gulanya larut. Nggak harus mengembang, cukup gulanya sampai larut aja. Oh iya, untuk pengocokan gula sama telur itu bisa dibantu pakai mixer kalau misalnya bikinnya agak banyak. Kalau misalnya teman-teman bikinnya agak banyak, tinggal dikalikan aja resepnya. Ini kita kocok sampai gulanya benar-benar larut ya. Ini udah berasa gulanya larut. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukin bahan-bahan yang lain. Nah, di sini untuk bikin bolu pisangnya saya nggak pakai susu cair, tapi saya pakai 1 bungkus santan instan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diganti sama susu cair juga bisa dengan takaran sama dengan santan instannya ya, 65 ml. Terus kita masukin minyak gorengnya. Di sini saya pakai 6 sendok makan minyak goreng. Lalu tinggal kita aduk aja lagi sebentar. Kalau semuanya udah tercampur, tinggal kita masukin tepung terigunya. Kita masukin bahan-bahan yang kering ya. Untuk tepung terigu saya pakai 9 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya pakai tepung segitiga biru. Kita pakai 9 sendok makan ya. Teman-teman juga bisa pakai tepung terigu protein rendah seperti kunci biru yang biasanya dipakai untuk bikin kue kering, itu juga bisa. Lalu kita masukin susu bubuknya. Untuk susu bubuknya di sini saya pakai 4 sendok makan susu bubuk.
Bebas mau pakai merek apa aja. Nah, jangan lupa untuk disaring dulu ya teman-teman. Soalnya biasanya tepung sama susunya itu masih menyisakan yang adonan kasarnya kayak gini. Jadi ini kita harus saring dulu supaya nanti adonannya benar-benar halus dan tidak bergerindil ya. Ini kita saring. Terus tinggal kita aduk lagi aja sebentar pakai whisk sampai adonannya itu agak sedikit berat dan agak sedikit kalis atau licin kayak gitu ya. Nah, sudah seperti kayak gini. Ini saya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Lalu di sini saya juga pakai setengah sendok teh pasta vanila ya. Kalau misalnya nggak ada pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk, itu juga bisa. Ini untuk menambah aroma saja ya. Kita aduk lagi sebentar sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur seperti ini, tinggal kita masukin pisang yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masukin semua. Jadi teman-teman harus cari pisang yang benar-benar udah mateng, yang kalau bisa rasanya yang benar-benar udah manis. Jadi itu bikin bolu pisangnya tambah enak. Oh ya, selain pisangnya mateng tadi untuk menambah cita rasanya, itu juga bisa menambah untuk serat bolunya ya. Jadi kelihatan serat pisangnya seperti itu ya. Nah, kalau udah diaduk seperti ini, udah tercampur seperti ini, tinggal kita masukin ke dalam loyangnya ya. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 kali 10. Jadi di sini saya pakai diameter 20 kali 10. Dan loyangnya sudah saya olesi dengan margarin terlebih dahulu. Supaya nanti waktu kita ngelepas bolunya itu gampang, nggak lengket. Jadi tinggal kita oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Di sini saya pakai oven dengan suhu 180 derajat. Ini kita oven selama 40 menit menggunakan api bawah. Tapi tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Ini udah 40 menit saya panggang bolu pisangnya. Dan ini dia hasilnya, bener-bener warnanya cantik banget. Ini cukup pakai api bawah saja. Nah, karena bolu pisangnya sudah dingin, jadi udah bisa kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Ini mau saya pindahkan dulu bolu pisangnya. Tuh, ini bagian bawahnya udah mateng. Dan gampang banget buat ngelepasnya dari loyang, karena memang loyangnya tadi sudah kita olesi dulu dengan margarin. Ini bolu pisangnya mau saya potong dulu supaya teman-teman di rumah tahu seperti apa dalamnya. Tuh, ini beneran lembut banget, serius ini lembut banget. Tuh, ini bolu pisangnya kelihatan ya seratnya, serat dari pisangnya tadi. Makanya teman-teman cari pisang yang benar-benar udah mateng. Tuh, ini beneran lembut banget, ditekan kayak gitu pun dia balik lagi, langsung balik lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa rasanya, walaupun pakai satu telur dan bahan-bahan yang dengan pakai takaran sendok, tapi ini beneran mantep banget. Bolunya tetap lembut banget dan wangi pisangnya itu serius kecium banget ya. Nah, ini juga bisa dikukus ya teman-teman. Jadi
Ini satu resep ini bisa dipanggang dan dikukus, tergantung selera aja. Kalau misalnya mau dikukus juga bisa, dipanggang juga bisa. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.